Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Intan Puspita Lestari, mahasiswi Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 28921700012 pada video tugas akhir semester mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Darmenis SEMM. Guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai franchise atau waralaba. Dimulai dari memahami definisinya dulu. Definisi franchise atau waralaba menurut pemerintah Indonesia merupakan perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. Selain menguntungkan, ada yang mengatakan bahwa bisnis franchise lebih mudah dijalankan. Mari kita kenali lebih dalam bisnis franchise ini yuk. Ada beberapa istilah dalam franchise atau waralaba yang sering kita dengar loh. Antara lain adalah franchiser, franchisee, dan franchise fee. Jadi apa itu franchiser? Franchiser atau pewaralaba adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimilikinya. Sementara franchisee adalah penerima waralaba yang merupakan badan usaha atau bisa juga perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dana dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki pemberi waralaba. Sementara itu, franchise fee adalah biaya awal waralaba yang merupakan biaya yang harus dibayarkan di muka sebelum gerai waralaba dibuka atau mulai beroperasi. Biaya tersebut dibayarkan untuk lisensi atau hak menggunakan merek yang diwaralabakan selama jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan, mendapatkan hak untuk menggunakan pedoman operasional yang telah disepakati. Yuk kita mengenal sejarah singkat franchise atau waralaba. Di Amerika Serikat, bisnis waralaba dipublikasikan pertama kali sekitar tahun 1851 oleh Isaac Singer yang merupakan seorang pembuat mesin jahit dengan merek Singer. Di masa itu, beliau berkeinginan untuk bisa meningkatkan jumlah penjualannya. Walaupun usaha yang dikerjakan gagal, ia menjadi orang pertama yang mengenal model bisnis waralaba ini. Dan metode penjualan Isaac Singer ini akhirnya banyak ditiru oleh para pebisnis lainnya loh. Salah satunya Coca-Cola. Baru kemudian selepas itu metode waralaba mulai diikuti oleh brand-brand besar makanan cepat saji seperti A&W, McDonald's, dan lainnya. Di Indonesia sendiri, sistem waralaba sudah mulai dikenal pada tahun 1950-an, yakni dengan adanya dealer kendaraan bermotor lewat sistem perjanjian lisensi. Kemudian di tahun 1970-an, waralaba pun mulai berubah dengan pewaralaba mempunyai hak untuk memproduksi sendiri produknya. Selepas waralaba berhasil mulai berkembang, maka perlu adanya aturan hukum untuk mengikatnya. Berikut ini beberapa aturan hukum terkait franchise atau waralaba. Di antaranya ada Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2007 mengenai waralaba, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 259 /MPP KEP /7 1997 tanggal 30 Juli 1997 mengenai ketentuan tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba. Kemudian juga ada Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 31 /M-DAG
PER-8 mengenai penyelenggaraan waralaba. Kemudian disebutkan juga dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2001 mengenai paten, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 mengenai merek, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 mengenai rahasia dagang. Berkembangnya sistem waralaba juga memicu terbentuknya beberapa asosiasi waralaba yang disebut antara lainnya sebagai ada Upwindo atau Asosiasi Pengusaha Waralaba Indonesia, ada juga WALI, Waralaba and License Indonesia, kemudian ada AFI, Asosiasi Franchise Indonesia, dan yang lainnya. Beberapa karakteristik dari franchise atau waralaba antara lainnya memiliki ciri khas yang menarik atau unik, memiliki catatan keuangan, memiliki SOP yang jelas, dan adanya kesinambungan antar franchisee. Jadi, ciri khas yang menarik ini, produk atau jasa memiliki ciri khas tersendiri. Franchisee juga dapat menambahkan fasilitas tambahan pada outlet. Dengan ini dapat menciptakan poin diferensiasi antara waralaba kita dengan yang lainnya. Memiliki catatan keuangan itu sudah pasti. Jadi dengan memiliki catatan keuangan yang rapi, akan mudah untuk mengetahui perkembangan bisnis yang dijalankan dari waktu ke waktu. Memiliki SOP yang jelas karena SOP ini bisa dijadikan pedoman dan semua keinginan karyawan dalam menjalankan fungsi masing-masing. Dengan SOP yang jelas, bisnis dijalankan sesuai prosedur, memiliki standar kualitas yang sama, sehingga waralaba dijalankan dengan standar yang kualitasnya tuh sesuai. Ada pula kesinambungan antar franchisee. Franchiser biasanya secara berkala akan memberikan pelatihan pada para franchisee-nya. Mengapa? Karena walaupun dijalankan oleh pemilik yang berbeda atau badan usaha yang berbeda-beda, namun pelanggan tetap melihat brand yang sama. Maka dari itu penting bagi franchiser untuk memiliki standar kualitas produk dan layanan. Bahan produksinya juga harus sama, peralatan dapur, seragam karyawan, dan hal-hal lainnya yang tidak berbeda dari waralaba lainnya dengan brand yang sama. Keuntungan menjalankan bisnis waralaba ini salah satunya adalah memiliki manajemen bisnis yang lebih terbangun, kerjasama yang terbangun sejak awal, peluang sukses lebih cepat, dan manajemen finansial lebih mudah. Manajemen bisnis yang telah terbangun ini karena berbeda dengan membangun bisnis sendiri. Sistem waralaba kan sudah memiliki manajemen bisnis yang terstruktur lebih jelas atau dengan jelas, memiliki pasar yang luas dan juga memiliki reputasi produk yang bagus dan dikenal masyarakat. Sehingga manajemen dan strategi bisnis sudah dijalankan dengan baik dan berkelanjutan. Kemudian, mereka yang berbisnis waralaba akan mendapatkan keuntungan dari kerjasama yang terbangun dengan pemilik waralaba. Bisnis waralaba juga biasanya memiliki peluang sukses yang lebih cepat karena sudah memiliki pasar tersendiri yang luas dan juga konsumen yang loyal. Selain itu juga banyak media yang melirik untuk meliput biasanya. Biaya modal yang dikeluarkan juga sudah terukur karena strategi pemasaran yang sudah matang dan pasokan sumber daya dari franchiser. Kemudian dari setiap investor pasti lebih menyukai untuk memberikan modal pada bisnis yang kuat dari segi pemasaran dan dari segi finansial. Jadi dengan sistem bisnis waralaba, sistem manajemen finansialnya sudah ditetapkan oleh pemilik waralaba sehingga kita tuh nggak perlu pusing dengan manajemen finansial. Jika ada keuntungan, maka juga ada kekurangan. Nah, berikut ini adalah beberapa kekurangan dari menjalankan bisnis waralaba, antara lainnya kurangnya kendali dari pemilik waralaba. Hal tersebut karena semua sistem bisnis sudah ditentukan oleh pemilik waralaba sehingga ruang gerak dari
penerima atau pembeli waralaba akan terbatas. Terkadang kreativitas dan ide-ide yang juga tidak dapat diaplikasikan karena ada perjanjian khusus yang mengatur dengan pemilik waralaba. Meskipun bisnis waralaba sudah memiliki pasar yang luas, para pembeli waralaba biasanya terjebak dalam tren pasar. Perilaku konsumen yang berubah-berubah terhadap tren mampu mempengaruhi kondisi bisnis waralaba. Misalnya nih, franchise Thai tea yang sudah mulai tergerus trennya dan digantikan dengan minuman dengan campuran Yakult atau juga susu gula aren. Berikutnya kekurangannya adalah adanya ketergantungan pada reputasi waralaba lainnya. Contohnya jika reputasi dari waralaba tersebut rusak, maka hal tersebut akan mempengaruhi waralaba lainnya. Berikutnya kekurangannya membutuhkan modal yang lebih banyak. Biasanya pewaralaba akan mengajukan biaya di awal untuk kemudian baru terjadi pembelian waralaba. Nah, kemudian terdapat juga biaya lainnya seperti biaya pelatihan dan dukungan bagi pembeli waralaba. Kekurangan lainnya adalah terdapat pemotongan keuntungan. Pembeli waralaba memiliki kewajiban untuk membayar royalti dari sejumlah keuntungan yang didapatkan. Jika keuntungan yang didapatkan sedikit, berarti keuntungan tersebut akan dipotong untuk menutupi biaya tersebut. Oke, itu tadi materi tentang waralaba. Semoga teman-teman yang menonton mendapatkan ilmu tambahan ya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. See you on my next video.